Oke, ketemu lagi dengan Parisdi. Kali ini kita akan membahas konsep dualisme gelombang partikel ya. Yang dimaksud dengan dualisme gelombang partikel adalah sifat mendua dari gelombang dan partikel. Maksudnya partikel itu sederhananya adalah benda bermassa. Kalau dia bergerak, maka dia juga mempunyai sifat sebagai gelombang ya. Nah, sebaliknya gelombang ya, contohnya gelombang cahaya, dia juga mempunyai sifat sebagai partikel. Tentu saja berarti sebagai partikel bergerak. Nah, jadi inilah yang disebut dengan dualisme gelombang partikel. Nah, pada bagian pertama kita akan bahas dulu gelombang sebagai partikel. Nah, jadi contohnya yang akan kita ambil adalah gelombang cahaya ya. Oke, cahaya adalah salah satu fenomena yang sangat banyak dibahas dalam ilmu fisika. Setidaknya ada 3 pembahasan tentang cahaya dalam konsep fisika. Yang pertama adalah cahaya dipandang sebagai sinar, itu dipelajari di optika geometri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cahaya juga dipandang sebagai gelombang ya. Nah, karena cahaya mempunyai sifat sebagai gelombang, maka dia punya ciri khas ya, Nah, cahaya sebagai gelombang dia memiliki panjang gelombang ya, memiliki panjang gelombang atau biasanya kita lambangkan dengan lambda ya. Nah, jadi kalau warga Indonesia itu kan ciri khasnya dia memiliki kartu tanda penduduk ya, kalau udah cukup usianya ya. Atau identitas warga Indonesia. Nah, identitas dari gelombang itu dia punya panjang gelombang. Nah, kemudian sebagai gelombang maka cahaya dia dapat mengalami ya, gejala-gejala yang dialami oleh gelombang pada umumnya ya. Jadi dapat mengalami apa saja. Nah, tentu saja kalian pernah belajar ya, cahaya sebagai gelombang dia dapat mengalami gejala yang disebut perpaduan antar gelombang atau yang kita sebut dengan interferensi ya. Nah, kemudian juga gelombang ketika masuk celah kecil ya atau ujung benda dia dilenturkan ya, kita sebut nih cahaya itu mengalami difraksi ya. Kemudian khas ya, sifat khas cahaya sebagai gelombang transversal, maka dia bisa mengalami polarisasi. Nah, sifat-sifat itu atau fenomena-fenomena itu adalah fenomena yang menunjukkan atau membuktikan bahwa cahaya dia bersifat sebagai gelombang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tinjauan yang baru ya, baru kalian pelajari. Nah, cahaya bersifat sebagai partikel. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya kita punya suatu misalnya lampu gitu ya, ini lampu ya. Bayangkan lampu begini. Gitu ya, lampu pijar. Nah, maka ketika dia bersinar keluar cahaya ya. Nah, kita bisa membayangkan bahwa dari lampu itu keluar butiran-butiran kecil ya, partikel-partikel ya. Cahaya. Nah, jadi butiran-butiran kecil yang lebih kecil dari debu begitu ya. Bayangkan seperti itu. Nah, keluar. Ini cahaya kita pandang sebagai partikel. Nah, tentu saja karena cahaya itu merambat ya, maka partikel ini berarti partikel yang bergerak ya, partikel yang bergerak. Nah, sekarang ingat-ingat lagi bahwa sebagai partikel ya, maka dia punya ciri khas, punya besaran khas yang dimiliki oleh partikel, yaitu apa? Iya, massa ya, massa M. Ya, biasanya lambangkan dengan huruf M. Nah, kemudian kalau sesuatu atau partikel itu bergerak, maka dia punya kecepatan. Nah, betul sekali ya, punya kecepatan. Ya, kecepatan. Biasanya dilambangkan dengan huruf V ya. Ada M, ada V. Nah, maka kalau kita gabungkan ya, maka sebagai partikel bergerak, maka cahaya berarti harus memiliki momentum. Ya, momentum. Nah, lalu pertanyaan tentu saja adalah bagaimana caranya membuktikan cahaya itu memiliki momentum gitu ya. Kalau tadi kan kalau gelombang punya panjang gelombang, kemudian buktinya dia bisa mengalami interferensi, difraksi, polarisasi dan teman-temannya gitu ya. Nah, maka bagaimana kita membuktikan cahaya sebagai partikel bergerak dia punya momentum ya. Ingat bahwa ciri khas ya pembuktian dari momentum adalah bisa menumbuk ya, bisa berinteraksi dengan partikel lain kalau bahasa buku begitu ya. Nah, tapi kita mudahkan saja, ciri khas dari benda yang memiliki momentum ya, punya massa dan punya kecepatan, itu adalah dapat menumbuk atau bertabrakan ya, menumbuk benda lain ya, menumbuk partikel lain atau benda lain ya. Ya, makanya
contoh yang kalian temui ketika belajar di mekanika impuls momentum, itu pasti kan benda-benda bertumbukan kan ya, ada lenting sempurna, lenting sebagian seperti itu. Nah ini kenapa begitu ya, dulu kan mungkin kalian nggak pernah bertanya ya, kenapa sih kalau bahas impuls momentum selalu contoh-contohnya pasti tumbuk-tumbukan gitu, karena memang itu adalah sifat khas ya, pembuktian bahwa suatu itu punya momentum ya. Berarti sederhananya kalau cahaya dia bersifat sebagai partikel bergerak, maka dia punya momentum. Pembuktiannya adalah berarti cahaya harus mampu menumbuk partikel lain ya. Bayangkan misalnya ada di antara kalian sedang berjemur di pantai gitu ya, ketabrak oleh cahaya kemudian kalian terpental. Nah, gitu, bayangkan seperti itu. Nah, itu akan kita bahas di penjelasan lebih detail berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas secara lebih detail lagi ya sifat cahaya sebagai partikel bergerak ya. Nah, pertama sebagai partikel. Nah, tadi kan dikatakan bahwa cahaya sebagai partikel atau benda kecil bermassa ya. Bayangkan seperti itu. Nah, sekarang kita membayangkan setiap benda ya, benda. Benda itu kan kalian sudah belajar di teori atom mungkin ya. Ketika benda itu dipotong-potong, maka nanti kalian akan menemukan, kita akan menemukan bagian terkecil yang tidak dapat dipotong lagi, yang kemudian kita sebut atom, gitu ya. Nah, tapi pada perkembangannya kemudian atom ternyata ada bagiannya kan ya, atom dapat dibagi lagi ya. Nah, kalian mengenal proton, kalian mengenal neutron, kalian mengenal elektron. Nah, di antara proton, neutron, dan elektron yang paling kecil adalah elektron. Nah, jadi sederhananya saya katakan setiap benda mempunyai bagian-bagian, dan bagian yang paling kecilnya itu adalah elektron. Nah, ingat-ingat ya, setiap kalian, setiap kita, setiap alat-alat di sekitar kita, benda-benda yang bisa kita raba di sekitar kita, maka bagian terkecilnya adalah elektron. Nah, konsep itu coba kita bawa ke cahaya ya. Nah, bayangkan seperti yang tadi saya sebutkan, ini ada lampu pijar gitu ya, di dalamnya ada filamen, kemudian dia nyala mengeluarkan cahaya. Maka cahaya ini kita pandang sebagai kumpulan titik-titik, kumpulan partikel ya. Nah, kalau saya sebut kumpulan berarti kan ada bagiannya, dan bagian terkecil dari cahaya itu yang kita sebut dengan foton gitu ya. Nah, gampangnya seperti itu, bagian terkecil cahaya itu kita sebut foton. Nah, kalau tadi bagian terkecil dari benda kita sebut dengan elektron ya kan. Nah, jadi bagian terkecil dari cahaya kita sebut dengan foton. Nah, kemudian foton itu menurut Planck ya, Max Planck ya, nah itu mempunyai energi. Setiap foton mempunyai energi yang sama besar ya, yang sama besar. Misalnya energinya kita sebut dengan E, maka energinya itu dinyatakan dengan H, konstanta Planck, nah, kemudian dikali dengan frekuensinya ya. Nah, karena kalian sudah belajar bahwa pada gelombang ini berlaku V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, berarti frekuensinya itu sama dengan V dibagi dengan lambda. Nah, kemudian ingat-ingat bahwa kalau gelombang elektromagnetik ya di ruang hampa ya, ini anggaplah di ruang hampa, maka saya sebut dalam vakum ya, dalam ruang vakum. Nah, itu V-nya sama dengan C. Nah, sehingga F-nya sama dengan C dibagi dengan lambda. Maka kita bisa tuliskan juga bahwa energi satu foton itu sama dengan Hc per lambda. Nah, inilah yang kita sebut dengan teori Planck ya, teori Planck, Max Planck. Nah, jadi energi terkecil dari cahaya itu adalah Hf ya, energi yang dimiliki oleh satu foton. Nah, saya katakan tadi bahwa cahaya berarti adalah kumpulan foton-foton, karena fotonnya kan bagian terkecil. Berarti kan ketika ada lampu bercahaya berarti mengeluarkan banyak, bukan hanya jutaan, tapi bukan hanya triliunan, tapi lebih dari itu ya, kumpulan dari foton. Nah, kalau ada banyak seperti itu, maka energinya ya kita bisa tuliskan energi untuk N foton adalah N dikali dengan Hf atau N dikali dengan Hc per lambda. Dengan N inilah bilangan yang kita sebut dengan bilangan kuantum, angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pasti bilangan bulat ya, karena kan foton itu bagian terkecil. Jadi nggak mungkin ada setengah foton, satu setengah foton. Jadi fotonnya ada hanya mungkin ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Nah, kemudian H itu adalah tetapan Planck ya, F-nya tadi frekuensi ya, H-nya konstanta Planck, kemudian N-nya adalah, ya tentu saja mudah-mudahan kalian masih ingat C-nya kecepatan cahaya dalam ruang hampa 3 kali 10⁴ meter per sekon.
Nah, F dalam hal ini adalah frekuensi cahaya ya, berarti frekuensi dalam satuan Hertz, kemudian H konstanta Planck yang angkanya sekitar ini ya. Nah, sedangkan menurut Albert Einstein ya, masih ingat mudah-mudahan di materi teori relativitas khusus ya, kesetaraan massa energi ya, itu setara dengan ya mc². Nah, itu ya. Nah, padahal tadi ya menurut Max Planck yang ini ya, menurut Max Planck, nah, energi dari foton ya itu kan sama dengan Hf atau Hc per lambda. Jadi ya jadi menurut Planck tadi ya kan kita punya energi foton itu sama dengan Hc per lambda. Nah, berarti kalau seperti ini kita bisa tuliskan berarti mc², nah itu sama dengan Hc per lambda. Ya, Hc per lambda. Nah, ini ada C kuadrat, di sebelah kiri, sebelah kanan ada C, berarti kita akan dapat terakhir M dikali C. M dikali C berarti H dibagi dengan lambda. H dibagi lambda. Nah, M itu adalah massa, C-nya itu kecepatan ya, kecepatan cahaya. Nah, berarti kalau cahaya kita bayangkan dia punya massa M, ini massa imajiner ya, karena kita nggak bisa mengukur langsung massanya. Nah, kemudian kecepatannya C, M dikali C, massa kali kecepatan, kan ini momentum kan ya. Nah, ini jadinya momentum yang ini. Ya, ini momentum. Ya, momentum. Jadi momentumnya berarti sama dengan H per lambda. Nah, ini kita akan buktikan lewat ini. Ya, jadi karena tadi kan disebutkan bahwa cahaya itu bersifat sebagai partikel bergerak. Nah, sebagai partikel bergerak, maka dia punya momentum. Nah, ini kita buktikan rumusannya sekarang. Berarti momentum foton jadinya kita lambangkan hurufnya P kecil, biasanya momentum foton ya. Nah, berarti sama dengan H dibagi dengan lambda. Jadi momentumnya berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita membuktikan sifatnya ya. Kan tadi ini sifat besarannya ya, bahwa kalau cahaya bersifat sebagai partikel bergerak maka dia punya momentum, ya momentumnya sama dengan H per lambda. Nah, ingat tadi ya, kalau dia punya momentum maka dia bisa menumbuk ya, bisa menumbuk atau menabrak ya. Nah, ini nanti akan dibuktikan ya, sudah dibuktikan, bukan nanti dibuktikan. Sudah dibuktikan lewat dua percobaan yang sangat masyhur ya. Yang pertama dengan kita sebut dengan percobaan efek fotolistrik ya. Fotolistrik. Nah, kemudian yang kedua adalah hamburan Compton ya.